Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Vika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Bramantoro, NIM 2018 57026, kelas Teknik Industri kelas A. Tema dan judul penelitian. Tema yaitu analisis tentang produk cacat dari sebuah perusahaan di bidang manufaktur. Judul analisis kecacatan produk roller 78 White dengan menggunakan metode Fishbone dan metode FMEA, Failure Metode and Effect Analysis pada CV Abadi Jaya Presisi. Ringkasan. Penelitian ini menggunakan metode Fishbone untuk mengetahui penyebab-penyebab timbulnya cacat dari produk yang dihasilkan. Setelah diketahui penyebab yang ditimbulkan dari cacat tersebut, dilakukan analisis failure metode dan efek analisis dan logic analisis atau LTA. Kedua metode tersebut mengidentifikasikan dan mencegah sebanyak mungkin faktor yang dapat ditimbulkan kegagalan produksi, sehingga penelitian ini mampu mengetahui akar penyebab timbulnya produk cacat dan melakukan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan pada CV Abadi Jaya Presisi. Latar belakang. Semakin ketatnya revolusi industri 4.0 ini perusahaan harus menggunakan strategi yang efektif dan efisien dalam proses produksi. Pada zaman yang sudah sangat modern ini mengakibatkan suatu persaingan produk di bidang bisnis, terutama dalam hal persaingan untuk mendapatkan pasar untuk penjualan produk. Kualitas adalah hal yang utama untuk menjadikan produk yang dibuat untuk mendapatkan kepuasan konsumen serta produk perusahaan. Peningkatan produktivitas dan kreativitas diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapat untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Mahmud 2015. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Bastian 2006. Latar belakang. Dalam proses produksi di CV Abadi Jaya Presisi, pengendalian kualitas terhadap produk yang kurang bagus pada saat proses produksi tidak memperhatikan tabung material yang kotor, sehingga mengakibatkan produk cacat bintik hitam. Pada saat proses produksi yang menempel di cetakan dengan cycle time yang cepat, sehingga produk terjepit yang mengakibatkan produk cacat ujung berlubang. Pada produksi suhu yang digunakan lebih dari 235 derajat Celcius, sehingga mengakibatkan produk cacat busam. Dari pengamatan bahwa produk roller 78 White memiliki jumlah produk cacat yaitu 2335, dan roller 71 Black memiliki jumlah produk cacat yaitu 1377, sehingga perbandingan jumlah cacat tersebut memilih sampel yang akan diteliti yaitu produk 78 White. Dalam penelitian sebelumnya, analisis efektivitas mesin produksi digunakan untuk mengetahui faktor kerugian atau kerusakan yang memberikan dampak terbesar terhadap efektivitas mesin. Erika 2018. Dalam menganalisa produk cacat dengan memahami proses produksi dari faktor manusia, mesin, metode, material, lalu menganalisa dari akar penyebab terjadinya cacat produk dengan menggunakan metode Fishbone.
Untuk mengetahui potensial yang menimbulkan cacat dengan menggunakan FMEA. Dengan adanya metode Fishbone dan FMEA yang tepat, diharapkan tingkat produksi barang yang cacat bisa menurun dan mengontrol proses produksi. Yang selanjutnya adalah rumusan dan batasan masalah. Sesuai latar belakang masalah di atas, rumusan dari penelitian adalah: 1. Bagaimana cara mengetahui akar permasalahan produk cacat dengan menggunakan metode Fishbone. 2. Bagaimana rekomendasi perbaikan produk cacat dengan menggunakan metode FMEA. Batasan masalah. Yang pertama, 1. Melakukan pengambilan data produk cacat roller sebanyak 15 hari dari 23 Februari sampai 11 Maret 2021. 2. Dalam proses produksi mengambil sampel cacat dari 3 mesin. Yang ketiga, menggunakan metode LTA untuk pengkategorian nilai dan efek kecacatan. Manfaat penelitian ini: 1. Bagi penulis, mampu mengetahui akar penyebab dari produk cacat pada sebuah produk perusahaan. 2. Bagi perusahaan, mampu melakukan rekomendasi perbaikan terhadap produk cacat. Yang ketiga, bagi perusahaan, mampu meminimalisir produk cacat pada proses produksi. Yang keempat, bagi perusahaan, meningkatkan hasil produksi sebuah perusahaan untuk memenuhi target pasar. Teori penunjang penelitian produk cacat. Pengertian produk cacat menurut Mulyadi 2005 adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Produk cacat menurut jenis kerusakannya bisa diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. 1. Cacat normal, yang kedua cacat abnormal. Teori penunjang penelitian Ishikawa diagram. Ishikawa diagram pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa dan termasuk sebagai salah satu dari 7 metode dasar dalam pengendalian kualitas. Ishikawa diagram merupakan metode manajemen risiko reaktif dengan mengidentifikasi penyebab potensial dari suatu masalah untuk menemukan akar penyebab masalah melalui sisi brainstorming. Morcott 2014. FMEA. Metode FMEA merupakan salah satu metode penilaian risiko proaktif yang paling dikenal dan banyak digunakan di industri. Failure metode adalah kegagalan suatu produk atau proses sesuai dengan fungsinya atau penyebab kegagalan. Rana 2017. Risiko kegagalan dan akibatnya ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Tingkat keparahan dari kegagalan jika terjadi atau severity. 2. Frekuensi kegagalan yang terjadi atau occurrence. Yang ketiga, kemungkinan kegagalan untuk terdeteksi sebelum terjadinya atau detection. Langkah-langkah dalam mengerjakan proses FMEA sebagai berikut. 1. Melakukan kajian proses atau produk. Tim FMEA melakukan brainstorming. 3. Menentukan tingkat keparahan atau level severity. Yang keempat, menentukan tingkat kejadian, level occurrence. Yang kelima, menentukan tingkat kejadian atau level occurrence. 6. Menentukan RPN, menentukan
Prioritas kegagalan untuk tindakan. Yang ke-8, melakukan tindakan untuk mengurangi risiko. Yang ke-9, menghitung kembali nilai RPN setelah tindakan. Selanjutnya dilakukan analisis LTA untuk mengklasifikasi penyebab kegagalan. Terjadi beberapa kategori untuk ditentukan tingkat prioritas penanganan tiap kategorinya. Kategori failure metode dalam LTA dapat digolongkan dalam beberapa kategori, yaitu safety and environmental consequence, operational consequence, hidden failure, Dispan dan Modak 2002. Pemberdayaan perusahaan. Pemberdayaan perusahaan menurut Sumodiningrat 2004, pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas di Indonesia dari Barat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi daya, bukan kekuasaan. Daripada pemberdayaan itu sendiri, dapat dipahami bahwa konteks Barat merupakan pemberi kekuasaan daripada pemberi daya. Akar pemahaman yang diperoleh adalah dapat dipahami sebagai kemampuan yang seharusnya dimiliki perusahaan supaya dapat melakukan suatu pembangunan secara mandiri. 2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga perusahaan mampu mandiri. Sulistiorini 2004. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu karyawan yang mandiri. Kemandirian tersebut memiliki kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian karyawan, kondisi yang dialami karyawan ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya dan kemampuan kognitif, konotatif, dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Proses pemberdayaan perusahaan. 1. Tahap pertama, yaitu penyadaran. Proses penyadaran dilakukan dengan memberi pengetahuan yang bersifat kognitif, belief, dan healing kepada masyarakat agar menyadari bahwa mereka mempunyai sesuatu yang dapat membantu mereka keluar dari permasalahan yang dihadapi ataupun menjadi lebih baik kondisinya pada saat itu. Kapasitasan manusia berarti kemampuan manusia baik secara individu maupun kelompok agar mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Bentuknya dapat berupa pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain. 3. Dari proses pemberdayaan adalah tahap pendayaan atau pemberi daya, yaitu pemberian kekuasaan kepada organisasi yang diberdayakan. Pemangku kepentingan stakeholder. Dari aspek semantik, pemangku kepentingan diidentifikasikan sebagai perorangan, organisasi, dan jenisnya yang memiliki andil atau perhatian dalam bisnis atau industri. Hornby 1995, Gonsalves et al. 2005 mendeskripsikan pemangku kepentingan atas siapa yang memberi dampak atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Dalam beberapa kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal.
pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah kebutuhan perhatian terhadap kelancaran kegiatan. Metode penelitian. Dimensi penelitian ini adalah operasionalisasi variabel atau faktor yang akan dikaji dalam penelitian yang digunakan untuk memberikan arahan bagi pengukurannya. Mardikanto 2010. Tepat dan waktu. Penelitian ini sebelumnya dilakukan pada karyawan CV Abadi Jaya Presisi di Desa Tanjung Karang, nomor 2A, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini dilakukan untuk memahami dibalik data yang nampak dan untuk memahami interaksi sosial. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan adanya pemahaman terhadap data yang nampak dan interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok karyawan perusahaan CV Abadi Jaya Presisi. Subjek penelitian dan informan. Dalam penelitian ini memilih beberapa informan, yaitu seperti operator produksi, yaitu yang bernama Bagas Piul Ruli itu sebagai operator mekanik, dan Bapak Ruby sebagai kepala bagian yang mengatur perusahaan. Informan diharapkan mampu memberikan informasi mengenai cara proses produksi yang berlangsung. Data dan sumber data. Secara umum yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari kunjungan dan wawancara langsung kepada karyawan CV Abadi Jaya Presisi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait berhubungan dengan kajian berupa buku catatan, laporan, literatur kepustakaan seperti buku internet, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang terkait. Teknik pengumpulan data. Dari penelitian ini dibagi menjadi 1. Pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah kegiatan mengamati aktivitas manusia, karakteristik fisik, situasi sosial, dan bagaimana perasaan waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama penelitian di lapangan, jenis observasinya tidak tetap, kadang menggunakan observasi deskriptif, terfokus, atau selektif sesuai kondisi di lapangan. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya. Lincoln dan Guba 1985. Validasi data. Data yang terkumpul diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan metode. Denzin Yevona 2005. Triangulasi sumber dilakukan dengan cross-check, recheck, cross-check, konsultasi karyawan, CV Abadi Jaya Presisi. Triangulasi sumber dan metode dilakukan dengan beberapa cara, yaitu membandingkan hasil wawancara informan satu dengan yang lain. 2. Membandingkan hasil wawancara dengan observasi. Membandingkan wawancara dengan dokumen. Teknik analisis data. Teknik
Analisis data merupakan upaya mencari data hubungan secara sistematik. Kajian buku analisis berisi berupa artikel, catatan hasil lapangan, wawancara, dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dimensi perubahan nilai-nilai dalam karyawan perusahaan. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dalam tahap berikut. 1. Analisis data sebelum di lapangan. Pada tahap ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian. 2. Analisis data selama di lapangan. Pada tahap ini analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi di lapangan perusahaan. Yang ketiga, analisis data selesai di lapangan. Pada tahap ini analisis data yang digunakan adalah analisis FMEA. Analisis FMEA adalah upaya peneliti untuk mengetahui akar permasalahan, penyebab terjadinya cacat pada produk, dan melakukan perbaikan untuk mengurangi terjadinya cacat. Nah, itulah sekian presentasi dari saya dari metodologi penelitian. Apabila ada kesalahan yang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.